Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk bisa hadir di masjid kita ini, tidak lain dan tidak bukan untuk thalabul ilm. Oleh karena itu, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam hari ini kami diberikan materi oleh panitia untuk menyampaikan satu materi yang mungkin ini cukup sangat berat karena berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah, di mana materi ini memang sangat padat dan sangat luas cakupannya. Karena pentingnya materi sirah ini sehingga menjadi perhatian oleh para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama-ulama mutaakhirin. Banyak sekali para ulama menghimpun tentang perjalanan dakwah Nabi sejak sebelum artinya pra Nabi diutus ke Jazirah Arab, ataupun saat Nabi berlangsung dan pasca Nabi telah wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali kajian ini, sebaiknya saya bacakan satu pengantar dari seorang ulama mujaddid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Usul Salasah, beliau dengan mukadimahnya menyebutkan, i'lam, ketahuilah bahwa ada 3 perkara yang penting dalam kehidupan kita. Pertama adalah ma'rifatullah, bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin seseorang itu cinta kepada Allah, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, sementara dia tidak mengenal Rabb-nya, mengenal ilahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul Nabi, yaitu mengenal siapa nabinya. Termasuk dalam hal ini adalah mengenal Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah ke muka bumi ini. Yang membedakan an-nubuwah Nabi SAW dengan nabi-nabi dahulu adalah sangat cukup luar biasa. Kalau zaman Nabi sebelum itu Rasulullah, mereka diutus hanya kepada kaumnya, sehingga terbatas pada wilayah dan teritorialnya. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi yang lainnya diutus hanya kepada kaumnya. Sementara Rasulullah SAW Allah utus itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi sampai datangnya hari kiamat. Maka beruntunglah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang ketiga adalah ma'rifatul din. Bagaimana kita mengenal din? Apa yang dimaksud dengan din adalah an-nizamul hayat, yaitu pedoman ataupun tata cara aturan hidup manusia. Karena ada din ada dua, ada dinullah, ada dinunas. Dinullah itu aturan syariat yang Allah berikan kepada manusia yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasul. Maka disebut dengan agama samawi. Sementara dinun nas adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia bisa bersesuaian dengan perintah Allah atau bisa juga nanti bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita mengenal bagaimana sosok baginda kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara beberapa para ulama itu memberikan satu rekomendasi ataupun catatan. Salah satu kitab yang dikaji banyak dipelajari kaum muslimin di antara adalah karya Syekh Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala. Dalam kitabnya Al-Rahikul Mahdum itu menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi, bagaimana kondisi bangsa Arab pada waktu itu, bahkan jauh sebelum datangnya Nabi diutus kepada Jazirah Arab. Kemudian ada juga ulama yang lain termasuk yang dahulu yaitu Imam At-Tirmidzi. Beliau juga menulis secara spesifik tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi menyisir rambut, bagaimana Nabi berdakwah, itu semua beliau tulis. Maka bagi seorang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya bagaimana kita adalah berta'asyi, mengikuti apa yang kita ikuti yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah bagaimana sosok sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cara berjalan beliau itu apa istilahnya ditiru Pak. Itu bentuk cintanya Abdullah bin Mas'ud. Padahal itu termasuk perkara-perkara dunia. Ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa Ibnu Mas'ud seperti itu? Jawabnya cuma satu, karena saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian termasuk ulama kontemporer hari ini adalah yang banyak menulis secara produktif. Ada Syekh Dr. Ali As-Salabi, itu dari PKJ, dari Tripoli, dari Libya. Beliau sangat concern menulis buku-buku sejarah. Maka silakan bagi antum semuanya kalau ingin memperdalam, bisa mengambil referensi di antara beliau, karena kitab-kitab beliau sangat ilmiah sekali. Termasuk salah satu bagaimana beliau menulis bagaimana perjalanan Nabi Nuh. Perjalanan Nabi Lut semua beliau tulis, termasuk sampai kepada siapa Nabi Isa alaihissalam. Itu ia tulis dengan ilmiah, dengan berbagai macam marojik yang luar biasa. Sehingga kitab itu sampai ke Eropa dan menjadikan Eropa menjadi gempar karena kitab beliau, karena mendeskripsikan yang namanya Nabi Isa itu dengan sangat luar biasa. Sehingga banyak di kalangan intelektual mereka masuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cendekiawan muslim hari ini, beliau adalah Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaidan. Ini asalnya dari Suriah. Beliau menulis satu kitab namanya As-Fiqhus Sirah. Jemaah sekalian,
Maka ketika kita belajar sirah, itu insya Allah kita akan terbawa alur bagaimana nanti kehidupan Nabi ya, sebelum Islam itu didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah pilih Jazirah Arab? Kenapa Allah pilih di antara mereka dari kalangan Quraisy? Padahal pada waktu itu ya, kondisi bangsa Arab adalah kondisi yang sangat terbelakang. Kondisi di mana secara geografis memang tidak menguntungkan. Kenapa? Dari bebatuan dan gurun pasir. Padahal di sana ada dua kekuatan imperium besar. Yang pertama adalah Imperium Romawi, yang kedua adalah Persia. Dua kekuatan dahsyat pada waktu itu yang menghimpit, yaitu Jazirah Arab yang masih sangat terbelakang. Maka kenapa kita penting belajar tentang sirah an-nabawiyah? Disebutkan oleh cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan ya, Nabi sering menceritakan kepada beliau ya, tentang bagaimana beliau berperang, bagaimana beliau bertempur, bagaimana strategi ya. Itu ada di sirah. Maka bagaimana cara Nabi mengatur peperangan di dalam perang Khandaq, ya, di dalam perang Uhud, ya, luar biasa. Ya, termasuk peran-peran para sahabat ridwanullah alaihim ketika membantu Rasulullah ketika berdakwah. Demikian juga disampaikan oleh Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama salaf. Beliau juga banyak menceritakan tentang bagaimana Rasulullah ketika berperang. Karena pada waktu itu memang tidak dipungkiri banyaknya terjadi peperangan, sehingga sangat heroik sekali orang-orang Arab ketika mereka mulai berperang. Maka sampai Imam Az-Zuhri ini juga fokus bagaimana sih perangnya Rasulullah, kayak apa, bagaimana strateginya. Maka ada salah seorang ulama, saya lupa namanya itu, menulis khusus tentang bagaimana strategi ketika Nabi berperang. Bagaimana cara memakai baju besinya, bagaimana ketika menempatkan pasukannya, kemudian infanterinya, itu beliau atur semuanya. Jadi Rasulullah itu adalah jenderalnya perang. Luar biasa beliau. Demikian juga dengan salah seorang ulama yang lain, yaitu Abdullah bin Utbah. Abdullah bin Utbah ini sering datang ke majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hanya ingin mendengarkan kisah-kisah sejarahnya Nabi. Itu para sahabat. Maka alangkah naifnya kalau kita sebagai umat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya kita harus memahami perjalanan dakwah beliau, walaupun tidak sampai detail, paling tidak secara global kita harus paham bagaimana dakwahnya Nabi, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suka dukanya beliau ketika berdakwah, bagaimana ketika di Madinah, bagaimana ketika di Mekah, bagaimana ketika beliau hijrah, ketika diusir, bagaimana sahabat sampai hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bagaimana perjalanan beliau ketika hijrah sampai Madinah. Ini harus dipahami kepada generasi kita, sehingga apa? Bisa ada pelajaran terkait dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, kenapa sih kita harus belajar tentang sirah nabawiyah? Kenapa? Kok dadak sinau sirah nabawiyah? Apa demikian penting? Jawabannya adalah teramat penting. Teramat penting. Nah, salah satu kenapa kita penting untuk memahami as-sirah an-nabawiyah, kita berangkat dari surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini ada kalimat uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswah, ada yang perlu dicontoh. Maknanya adalah secara global, baik kehidupannya, baik cara mengatur negaranya, baik cara beribadahnya, apapun kita harus mencontoh kepada beliau. Namanya ta'asyi. Dan itulah salah satu prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak mencintai Rasulullah, itu berarti imannya dipertanyakan. Imannya dipertanyakan. Karena satu prasyarat untuk mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harus berta'asyi, ya, mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Kita lihat ya di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-31. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kamu tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah. Jadi di sini ada satu hal yang penting, yaitu ada satu prasyarat, jika kalian itu memang untuk mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada syaratnya, yaitu ayat selanjutnya, yaitu fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, fattabi'uni di sini para ulama tafsir menjelaskan dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada aku secara umum. Maka syarat untuk mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan, adalah mereka berta'asyi, yaitu fattabi'uni, yaitu mengikuti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru mendapatkan fadilah atau keutamaan ketika dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yuhibbukumullah. Barulah nanti Allah akan mencintai, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini korelasinya ya, untuk mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada satu hal, yaitu mencintai, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah tentunya kita kembali kepada maudhu, kepada mukadimah. Sebelum kita lebih jauh mengenal bagaimana perjalanan Nabi ketika berdakwah, maka kita akan kenalkan dulu tentang bagaimana kondisi Jazirah Arab pada waktu itu. Setidaknya oleh beliau Sofi Roman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahaitu Maktum di bab awal disebutkan bahwa setidaknya kondisi orang-orang Jazirah Arab itu ada tiga hal, ada tiga kelompok Bapak sekalian. Ada tiga kelompok yang menghuni di dataran Jazirah Arab. Yang pertama adalah Arab, yaitu ba'idah. Ini yang pertama. Jadi Arab ba'idah. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Arab yang terdahulu, yang sejarahnya memang tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Ya, ini kelompok yang pertama, namanya Arab ba'idah. Jadi kaum ini adalah sejarahnya sulit dilacak. Siapa mereka? Termasuk di antara adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasim, kaum Jadis.
imlak, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Walaupun nanti kalau kita korelasikan kaum Ad, kaum Samud yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, ini kalau ditarik ke atas itu nanti nasabnya bisa sampai kepada Nabi Nuh, bisa sampai kepada Nabi Nuh. Tetapi dalam para ulama sejarah memang tidak bisa menyebutkan secara rinci. Ya. Artinya anak turunnya, zuriyahnya tidak bisa disebutkan secara rinci, hanya disebutkan isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu orang-orang yang mengguri di Jazirah Arab. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yang sejarahnya memang tidak bisa dilacak secara detail, secara terperinci. Ya, kaum Ad, karena hanya disebutkan dalam Al-Quran ya secara global. Kaum Samud juga demikian. Karena kedua kaum ini kalau kita lacak ke atas memang nanti sekali lagi ada terkaitan dengan putra Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dari golongan A'rab Ba'idah. Nah, yang kedua, mereka yang menghuni Jazirah Arab yang kedua dari kelompok yaitu Arab Aribah. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Ba'idah. Yang kedua adalah Aribah. Ya. Ini kelompok kedua yang menghuni di dataran Jazirah Arab. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, ya, bin Qahtan, atau disebut dengan Arab Qahtaniyah. Kalau disebut dengan Qahtan berarti ini mereka berasal dari wilayah zaman. Wilayah zaman. Seperti kalau kita lihat ada ulama namanya Syekh Said Al-Qahtan, ya, itu artinya beliau berasal dari Qahtan, dari zaman. Dan ternyata memang ya, oleh para sejarawan memang banyak sekali orang-orang yang dari Qahtan, artinya dari zaman itu memang berimigrasi kemana? Ke Jazirah Arab. Ya, karena memang ketika kita lacak, kita lihat di sejarah-sejarah itu sekitar tahun 330-an Masehi itu memang banyak terjadi gangguan keamanan di wilayah zaman. Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran ya, ada kisah bendungan yang paling hebat di dunia, infrastrukturnya, kekuatannya, yaitu Sailal Arim. Ya. Itu Sailal Arim di Selat Sabah itu ya. Itu dijelaskan di zaman. Jadi ketika terjadi kekacauan di zaman, ya, termasuk Raja Abraha itu dari zaman, ya, terjadi kekacauan, ya, perpolitikan mereka. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka terjadi berbagai macam kabilah, suku. Jadi di antara suku saling membanggakan sukunya, kemudian saling bertempur dan saling berperang. Maka ada sebagian mereka yang masih tetap tinggal di zaman dan ada sebagian yang hijrah ke Jazirah Arab, termasuk dari kelompok Qahtan, jadi suku Qahtan. Maka dari Arab Qahtaniyah. Maka di Jazirah Arab itu memang banyak dari orang-orang Qahtan atau dari orang-orang zaman, terutama dari kabilah-kabilah Qahtan. Ini banyak menghuni di wilayah Jazirah Arab secara umum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah Arab Ba'idah yang tidak bisa dilacak secara detail, ya, yaitu kaum Samud, kaum Ad, kaum Jaham, kaum Jadis, kaum Imlak dan lain sebagainya. Yang itu kalau kita lihat ke atas nanti nasabnya bisa sampai kepada Nabi Nuh. Dan memang sudah dilacak. Kenapa? Ya karena memang jaraknya sudah sedemikian jauh, sekian ribu tahun sebelum Masehi. Jadi Allah lewat Al-Quran hanya menggambarkan isyarat-isyarat secara umum. Maka disebut dengan Arab Ba'idah karena nasabnya memang sangat sulit untuk dilacak secara terperinci. Kemudian yang kedua, yang tadi baru saja kita sebutkan adalah Arab Aribah. Arab
Aribah. Artinya orang-orang yang menghuni dataran Jazirah Arab ini dari kelompok Qahtaniyah atau Ya'rub dari zaman. Ini yang kedua. Nah, barulah yang ketiga yaitu dari kelompok Arab Musta'rabah, ya, Musta'rabah. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Arab dari keturunan yang berasal dari Ismail alaihi salam. Nah, berarti nanti nyambung ya. Ini yang ketiga. Jadi Arab Musta'rabah atau yang lebih dikenal dengan istilah adalah Arab Adnaniyah. Jadi kalau disebut Adnaniyah, mereka adalah orang-orang yang nanti nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, termasuk Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah diantara tiga kelompok kabilah yang menjadi penghuni terbesar di antara orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Walaupun masih ada kelompok-kelompok yang lain, kabilah yang lain, tapi para ulama menyebutkan ketiga hal tersebut yang paling dominan dan banyak disebutkan dalam sejarah. Saya ulang kembali. Jadi yang pertama adalah kelompok Arab Ba'idah. Yang kedua adalah Arab Aribah. Yang ketiga adalah Arab Musta'rabah. Ini ketiga kabilah inilah yang nanti banyak menghuni di Jazirah Arab. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru mengantar bagaimana Allah memilih Jazirah Arab yang notabene adalah satu wilayah yang sangat kering, yang tandus, yang mungkin sangat berbeda dengan dua kekuatan imperium pada waktu itu, yaitu Romawi dan Persia. Tetapi itulah Allah telah memilih bangsa Arab menjadi bangsa nanti yang menjadi bangsa besar. Tentunya pasti ada rahasia di dalamnya. Nah, kenapa kita dengan susah payah mempelajari sirah Nabi? Salah satu yang tadi saya sebutkan di dalam surat Ali Imran tadi, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah, ya kan? Maka fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu salah satu pijakannya. Kalau saya tarik kiasan kita kepada ayat tadi, kita kaitkan kita kepada contoh saja hari ini yang baru viral adalah akan datangnya satu kelompok musik namanya Coldplay dari Inggris ini, yang hari ini sedang viral. Kenapa? Diindikasikan mereka akan membawa misi yang terselubung, yaitu LGBT. Maka terjadi pro kontra di kalangan bangsa kita. Bagi orang yang tidak paham, koyongnya di masa lagi. Tapi bagi mereka yang memiliki akidah, tentu akan melacak siapa mereka, bagaimana misinya dan bagaimana mereka, karena memang secara tersirat memang membawa misi seperti itu. Maka orang-orang yang cinta mereka itu bicaranya bisa hadir, bisa nonton, bahkan tiketnya saja sampai berapa, Pak? Berapa? Jutaan, ya. Niku do direwangi seperti itu, Pak. Hanya untuk melihat idolanya. Ada yang menjual, menggadaikan sepeda motor, ada yang pinjam uang hanya untuk melihat yang mereka anggap itu idola mereka. Itu hanya urusan dunia. Apalagi kita yang urusannya bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat,
tentunya kita jauh lebih mencintai Rasulullah, karena itu garansi kepada kita semuanya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan akhirat sementara kita tidak mencintai Nabi? Dan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memahami sejarah beliau, perjalanan beliau. Sehingga dengan memahami perjalanan dakwah beliau kita akan paham. Termasuk sebentar lagi nanti syariat haji. Bagaimana perjalanan Nabi ketika diusir dari Mekah, ukhriju min diyarihim, diusir. Itu kita kalau menceritakan bagaimana Rasul diusir, maka kita akan terbawa alur bagaimana kondisi pada waktu itu. Bagaimana gentingnya ketika Rasulullah dengan sahabat yang paling dicintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Hira. Mereka berdua itu bagaimana gentingnya. Tidak hanya sekedar diceritakan, tapi bagaimana kita akan memahami alur kisahnya. Bagaimana beliau datang ke Gua Hira yang sangat terjal. Kemudian mereka berdua di sana, kemudian orang Quraisy ketika mengejar sudah berada di depannya. Ternyata mereka dengan izin Allah tidak bisa melihat beliau. Maka ada sejarah yang disebutkan karena Allah memberikan sarang laba. Walaupun ada menyatakan hak itu dhaif, tapi itu sejarah yang terjadi. Sedemikian beratnya Nabi. Bagaimana ketika nanti para sahabat yang karena dakwahnya di Mekah, mereka sampai terusir. Sampai ke mana? Ke Habasah, ke Ethiopia, meninggalkan segala sesuatu yang ia cintai, anak istrinya, harta bendanya, hanya mempertahankan agamanya, dan mereka berhijrah ke negeri Habasah, Ethiopia. Padahal dari Jazirah ke Ethiopia itu sangat jauh. Itulah kondisi mereka. Maka dengan seperti ini, insya Allah kita sedikit banyak paling tidak akan memahami bagaimana lika-liku perjuangan Nabi, betapa besar dakwah beliau, betapa pengorbanan beliau. Oleh karena itu, sampai Nabi ketika berdakwah mengalami berbagai macam kesulitan yang sangat luar biasa. Itu kalau saya bikin ilustrasi hari ini, itu kita nggak ada apa-apanya. Pengajian sudah ada fasilitasnya. Kalau pada Rasulullah tidak. Maka ketika kita dibawa ke alur cerita itu, setidaknya akan memberikan kita gambaran betapa pentingnya kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam bahasa pengantar ini, Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, beliau menjelaskan, mengawali dengan ayat surat An-Najm. Beliau menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yumliku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran itu adalah berdasarkan apa? Hawa nafsunya. Karena hari ini ada orang yang menuduh Nabi itu Al-Quran itu keluar dari lisannya Nabi. Maka ini sebagai bentuk jawaban kita bahwa Al-Quran itu bukan dari lisannya Nabi. Ini jawabannya. Wa ma yumtiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Bahwa itu semuanya adalah tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra liyubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad, agar kamu menerangkan pada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka. Maka beliau menjelaskan kalimat liyubayyina, kalimat bayyan atau penjelasan. Ini maknanya adalah mengandung makna, yaitu perkataan dan perbuatan. Yaitu
secara nyata Al-Quran itu sudah diaplikasikan kepada kehidupan Nabi, baik kaulun, ya, ucapan ataupun perbuatannya. Maka ada istilah Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, nanti di situ ya, ketika bayan bagaimana Nabi itu nanti akhirnya akan ada beberapa hal yang dapat kita tarik kesimpulan secara global. Yang pertama, dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama nanti setidaknya kita akan mengenal yaitu nasab Nabi. Nanti kita jelaskan di poin berikutnya ya, nasab Nabi. Bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia dari sisi nasab dan dari sisi keturunan. Karena nanti kalau ditarik atas terus nanti akhirnya sampai ke Nabi Nuh. Luar biasa ya. Jadi itulah kelebihannya orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Jadi beliau, ya, orang-orang Arab itu mampu apa ya namanya? Bahasa kita ngurut ke nasab ke atas. Niku sampai panjang, Pak. Nek awake dhewe kira-kira ke atas itu sampai berapa, Pak? Mbak Buyut dong ya? Ke atasnya? Enggak tahu ya. Rata-rata saya Mbak Buyut ya. Kalau Mbak Buyut itu berarti dari kita generasi ke atas berapa tingkat, Pak? 3. Keempatnya ke atas? Ada yang tahu? Mbah Canda ya. Jadi paling kita itu bapak kita, kakek kita, kakeknya kakek gitu ya. Ke atasnya kira-kira kita nggak tahu. Tapi subhanallah, nasabnya Nabi itu dijaga betul, Pak. Sampai ke atas dijaga ya. Mulai dari Fikir, dari Bani Kinana dan sebagainya, Quraisy bin Abdillah dan Dimana dan sebagainya itu sampai urut sekali. Dan itu ternyata penting. Ya. Jadi memang beliau nasab orang-orang yang mulia, nasab itu mulia. Nanti poinnya ada di berikutnya. Nah, karena ini bahasa pengantar saya hanya menyampaikan yang umum dulu. Kemudian yang kedua, bagus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti juga akan mengerti tentang bagaimana tempat tanggal lahir dan bagaimana tempatnya hijrah Nabi. Maka dengan belajar sirah itu, yang pertama kita akan mengenal nasab Nabi ya, ke atas tentunya. Yang kedua akan mengenal tempat bagaimana tanggalnya lahir Nabi, walaupun di antara ulama ada perselisihan pendapat ya. Termasuk nanti bagaimana hijrahnya Nabi ya, itu nanti dibahas dalam perjalanan yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mengenal bagaimana dakwahnya Nabi selama 23 tahun yang di periode Mekah dan di periode Madinah. Itu akan kita pahami semuanya, suka dukanya bagaimana. Sehingga alur cerita ini, alur kisah ini setidaknya nanti akan menjadi bagian atau gaya hidup kita terkait dengan bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Itu penting bagi kita semuanya. Nanti kalau tidak, ya kita tidak akan tahu siapa Nabi kita. Hanya sebatas tahu namanya, tapi kita kurang paham bagaimana beliau secara umum kehidupannya. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah bagaimana penjelasan beliau ketika diutus dan faktor-faktor yang melatar belakangi. Jadi nanti kita akan membahas lebih jauh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, penting sekali bagi kita untuk mengenal sosok Nabi lewat yang namanya as-sirah an-nabawiyah. Dengan seperti itu, semoga ya, kita semuanya nanti bisa menjadi umat beliau yang ta'asyi, artinya mengikuti beliau ya secara totalitas. Karena itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan
kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang masuk kepada poin berikutnya. Poin berikutnya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih imperium pada waktu itu, baik Romawi atau Persia, tetapi kenapa Allah justru memilih Jazirah Arab yang dipilih Allah untuk menjadi salah satunya adalah Rasul menjadi umat di akhir zaman. Kenapa Allah pilih Jazirah Arab? Padahal dahulu Jazirah Arab adalah secara geografis adalah memang satu, tanahnya tidak subur, kemudian penuh dengan bebatuan. Kemudian apa? Isinya gurun pasir. Jadi kenapa Allah pilih? Pasti ada rahasia yang besar di balik itu. Padahal di sana pada waktu itu ada imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Nah, beliau menyebutkan di sini salah satunya adalah kenapa Allah pilih yang nama Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab itu pada waktu itu tidak memiliki agama persatuan yang dianut oleh mayoritas penduduk Jazirah Arab. Jadi ada agama yang menyatukan. Masing-masing punya Tuhan sendiri, masing-masing punya ilah sendiri. Jadi masing-masing kabilah itu punya sembahan sendiri, Pak. Punya sesembah sendiri. Maka beliau gambarkan ya, cara beribadah mereka, karena tidak ada agama yang menyatukan, maka ada di kalangan mereka ada yang menyembah yang namanya malaikat. Jadi malaikat itu disembah. Kemudian ada juga yang mereka menyembah binatang. Ada yang menyembah bintang dan sebenarnya khususnya. Dan bahkan ada yang menyembah patung-patung yang ia buat sendiri, ia sembah sendiri. Itu terjadi di sana. Karena memang tidak ada satu akidah yang menyatukan mereka. Itu latar belakang yang dipilih Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Zaid Abdul Qadir Az-Zaid. Ya, ini pakar sejarah kaum muslimin. Nanti silakan Bapak sekalian yang ingin lebih dalam dibaca ya fiqh sirahnya, yaitu Profesor Dr. Zaid Abdul Qadir Az-Zaidan. Silakan dicari. Atau nanti kalau pembahasannya lebih luas lagi bisa merujuk kepada kitab Ar-Rafiqul Maktum. Tapi kalau ingin melihat biografi Rasulullah secara sederhana singkat, ya itu yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yaitu tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ulama yang termasuk Sirah Al-Hisham itu yang paling besar. Sehingga kalau memang tidak cinta dengan sejarah itu ya mau coba susah, Pak. Ya, karena memang butuh konsentrasi, ya, ngapal itu paling berat. Maka sedikit sekali di antara muslimin yang memang fokus kepada persoalan sejarah. Tapi kalau orang menguasai sejarah selalu luar biasa. Karena sejarah itu biasanya akan terulang walaupun tidak kasus yang sama, tapi mungkin akan memilih-pilih seperti itu. Itu diantara alasan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Qadir terkait dengan kenapa Allah memilih bangsa Arab. Tadi yang pertama, yaitu dipilih karena memang satu kondisi geografisnya berupa bebatuan dan memang gurun pasir dibandingkan dengan imperium yang lain. Pasti tadi ada rahasianya. Yang kedua adalah bahwa Jazirah Arab itu tadi tidak memiliki akidah agama yang menyatukan, karena mereka masing-masing memiliki sesembahan dan cara ibadahnya masing-masing. Jadi saya sebutkan ada yang memang mereka menyembah malaikat, menyembah bintang, ya, dan menyembah yang lainnya. Bahkan mereka menyembah patung-patung yang ia buat sendiri. Dan bahkan di sana sudah ada sebagian orang-orang yang masih menganut agama Yahudi dan juga yang menganut agama Nasrani. Ini bisa dibuktikan di Madinah. Ada orang-orang asli dari Madinah itu yang menyembah yang
akidahnya Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Itu diantara yang ada di Jazirah Arab. Dan ada sebagian sisa-sisa dari pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah yang nanti dipegang oleh Quraisy. Di antara adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Atimanah. Itu di antara yang nanti akan merubah peradaban yang tadinya dari kondisi geografi yang seperti itu akan dirubah menjadi peradaban, dan sekarang menjadi peradaban yang tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya, bahwa kondisi kultur sosial masyarakat yang ada di Jazirah Arab adalah mereka berupa kesukuan, Pak. Kesukuan. Jadi fanatik sukunya itu luar biasa. Kefanatikan pada suku, pada kabilah itu luar biasa. Sehingga ketika terjadi sesuatu itu, kalau sukunya sudah didolimi, berarti nanti semuanya ikut andil. Maka di sana sering terjadi peperangan. Masalah kecil mereka perang, apalagi masalah besar. Urusan wanita perang, urusan lirik-melirik perang. Kenapa? Masing-masing membanggakan kabilah dan suku masing-masing. Maka aneh ya, koyong ini kok dipilih gitu ya, ya kan? Masing-masing membanggakan suku. Nah kita gimana, Pak? Kita membanggakan suku kan? Jadi mereka betul-betul ini sangat membanggakan suku. Jadi kalau satu suku atau satu kabilah, satu kelompok, niki salah satu anggotanya itu disakiti, Pak. Niki jangankan satu, nanti semuanya ikut berperang. Jadi rasa solidaritasnya sangat tinggi. Jadi ketika satu bagian suku itu dihina, dilecehkan, baik wanitanya ataupun apapun karena persoalan-persoalan seperti itu, baik yang sepele ataupun yang besar, mereka mudah sekali untuk berperang. Maka jangan dianggap orang Arab itu, mereka ahli perang betul, Pak. Dan karena memang sejarah seperti itu. Maka bagaimana ketika mereka saling bertempur, saling berperang, itu suku-suku di sana berjalan begitu lama. Nah, termasuk di antara suku Quraisy, Pak. Suku Quraisy adalah suku yang paling terhormat dan mulia di antara suku yang lain. Nah, di antara suku Quraisy itu nanti ada kekuatan yang besar, yaitu Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu suku yang paling mulia, terhormat di kalangan Bani yang lain. Dan nanti Bani Hashim itu akan memunculkan satu sosok manusia terbaik di dunia yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih manusia, yang memilih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dilahirkan di tanah yang seperti itu, kondisi masyarakatnya suka berperang, Allah utus tempat itu. Tentunya pasti ada rahasia yang besar. Maka dibalik suku-suku yang ada di Jazirah Arab, ternyata ini tadi salah satu nilai plusnya adalah ketika Rasulullah berdakwah, itu ternyata ketika ada gangguan itu, maka sukunya, bahasa kita marganya itu rela, tidak rela diganggu. Maka itu ada satu kekuatan positifnya. Bagaimana kita lihat Abu Thalib, paman beliau, itu padahal beliau bukan seorang muslim kan, tapi kenapa beliau justru menjadi backing utama dakwahnya Nabi, padahal secara akidah beliau belum Islam, tapi karena ada faktor nasab, ada faktor kesukuan, sama-sama dari keturunan, yaitu Bani Hashim, sehingga itu menjadi tameng pelindung ketika berdakwah. Maka kalau kita baca konteks hari ini, penting juga bagi dakwah niku boleh niki, artinya yang bisa menjadikan kita nyaman itu juga penting.
Sehingga kalau ada orang yang mengganggu, ya berhitung ulang, berhitung ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu hal yang Allah pilih, kata beliau, ternyata apa? Jazirah Arab ini menjadi lintasan jalur perdagangan dunia, Pak. Ya kan? Dari Cina dan sebagainya itu, dari berbagai belahan dunia itu memang melalui Jazirah Arab. Maka tidak heran di sana akhirnya apa? Dengan adanya jalur perdagangan berarti ada ekonomi bergerak. Sehingga luar biasa terjadinya jalur lintas ekonomi. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah bahwa orang yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya yang tinggal di kota Madinah, mereka jauh dari pengaruh kehidupan kota. Ibaratnya mereka adalah orang-orang pedalaman, maka disebut dengan Badui, orang yang masih asli. Dan orang yang masih asli, Pak, itu biasanya didakwai lebih mudah, belum terkontaminasi, lebih mudah. Jadi nek dakwah niku di wilayah perdusunan di kampung sing pelosok itu jauh lebih mudah dibandingkan yang sudah terkontaminasi seperti setengah perkotaan. Kaya ini kota ya durung, pelosok ya ora, yo angan-angan, Pak. Pogel. Sulit. Nah, ternyata Madinah yang dahulu namanya Yasrib itu memang masih asli, Pak. Jadi mudah. Maka bagaimana strateginya Rasulullah ketika berdakwah? Itu diambil bahasanya kepala suku itu, Pak. Nah, kepala suku bisa dicekel, itu ya lebih mudah. Nah, kalau saya gambarkan ke lingkungan kita itu sulit ya. Kalau di sana ada kepala suku, kalau kita ke RT RW itu dicekel ya iso ya, Pak. Artinya ketika kita dakwah mereka kita tangkap, mungkin masakannya belum tentu ya. Tapi kalau orang yang dari suku kabilah ketika dipegang yang namanya kepala sukunya itu lebih mudah. Contoh saja Ustaz kita Fadlan Garamatan, ya, yang terkenal dengan Ustaz Sakun ya. Bagaimana ketika berdakwah di pedalaman kampung beliau di Papua, ya kan? Itu dicekel kepala sukunya, Pak. Jadi lebih mudah. Ya kan? Karena apa? Adat istiadat mereka masih kuat. Jadi kepala suku itu ketika dipegang, ya tinggal gerbongnya, ekornya semua ikut. Maka itu salah satu kelebihan orang-orang Madinah atau dulunya Yasrib, penduduknya masih murni, Pak. Masih, cara kita tuh masih kumplun, masih lugu, belum terkontaminasi, sehingga mudah untuk diarahkan, mudah untuk diwarnai. Nah, kemudian poin berikutnya adalah keunggulan bangsa Arab, kata beliau, yaitu satu luasan penyebarannya, ya, itu hanya lingkungan Jazirah Arab. Kemudian bahasa mereka satu, Pak. Ini yang hebat, yaitu bahasa Arab. Walaupun nanti ada Arab ini, Arab itu, tapi bahasanya satu, ya, bahasa Arab. Sementara di tempat yang lain itu bahasanya banyak. Sampai beliau membuat ilustrasi atau gambaran. Di India, Pak, itu bahasa resminya aja lebih dari satu, yaitu sekitar 15 bahasa. Maka sulit. Maka ketika di Jazirah Arab itu satu bahasa Arab, sehingga bisa menyatukan. Maka bagaimana ketika terjadi perang Ahzab? Ya. Kalau dahulu kita lihat pasukan-pasukan dari Barat itu ya, ketika bertempur di Suriah itu mereka bingung karena masing-masing tentara itu bahasanya sendiri. Jadi mau komunikasi susah, sehingga menerjemahkan susah. Beda kalau orang Arab itu bisa satu bahasa, satu Arab. Ya, maka kita nggak boleh menghina, membenci bahasa Arab. Walaupun sekarang hari ini orang yang mencintai bahasa Arab agak
gimana gitu ya. Nah, aja paling apa? Arapati kena. Arapati, Arab diraiso gitu. Arab pati kena. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara bahasa pengantar kita terkait dengan sirah an-nabawiyah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini semoga pertama menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita nanti akan dibawa kepada alur bahwa bagaimana perjalanan dakwah Nabi ya, dari Mekah, bagaimana kondisinya dan bagaimana capaiannya, kemudian nanti di periode Madinah seperti apa dan bagaimana. Nanti insya Allah kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan. Sekali lagi, nanti bagi Bapak sekalian yang ingin menambah referensi silahkan dibuka. Saya membawa 2 kitab ini dari Rahitul Maktum, ada Syekh Syafi'i Al-Warqi dan Fiqh Sirah dari Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Nanti silakan dibuka di sana, dicek kembali fakta dan kebenarannya. Dan tentunya masih banyak kitab-kitab yang lain yang membahas tentang as-sirah an-nabawiyah dengan berbagai macam versi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu